Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khotimah SHI, guru fikih di MTSN 2 Kabupaten Probolinggo. Kami adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, batch 2, LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023. Kali ini kami akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai syarat untuk uji kinerja pada PPG dalam jabatan tanggal 1 Februari 2024 di kelas 7C dengan materi sholat jamak dan qashar. Selamat menyaksikan. Ya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Dalil, rukun, syarat tentang sholat jamak. Jadi setelah pembelajaran sampai harus bisa memahami sholat jamak dan qashar. Setelah itu kalian juga diharapkan mampu mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Pada pertemuan hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu? Sholat jamak dan kalian harus menganalisis dan mencari jawaban. Namanya problem based. Kemudian perhatikan, selama pembelajaran ini ibu akan menilai kalian. Ada dua penilaian. Yang pertama penilaian formatif. Nanti ada diskusi. Ketika diskusi nanti ibu nilai yang aktif siapa. Ibu nilai yang banyak bertanya siapa. Itu penilaian formatif. Setelah itu pada akhir pembelajaran ini ada penilaian sumatif. Nanti akan ada kuis. Jadi tolong dipahami baik. Paham ya? Nah, selanjutnya. Nah, sekarang kita ke materi. Perhatikan, sholat jamak dan qashar ini manfaatnya sangat besar sekali. Jadi pernah nggak sampai bergendong?
Walaupun kita sakit dalam perjalanan jauh, kita bisa sholat dengan cara yang gampang. Tolong perhatikan baik. Pernahkah kalian bepergian? Paling jauh kemana? Jogja. Kemana ke Jogja itu? Study tour. Nah, ketika study tour bagaimana sholatnya kalian? Di jamak. Gimana di jamak maksudnya? Diapakan? Dijadikan satu. Apa dengan apa? Duhur dengan asar. Siapa yang ngajari waktu itu? Gurunya ya. Berarti pernah sholat jamak, berarti kan? Sholat jamak berarti menggabungkan dua sholat. Sholat jamak dan qashar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sholat jamak dan qashar. Sholat jamak artinya adalah sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat fardu yang boleh dijamak atau digabungkan hanyalah sholat zuhur dengan asar, lalu sholat maghrib dengan isya. Itu berarti sholat asar tidak boleh dijamak dengan sholat maghrib, apalagi sholat Sholat akhir, zuhur sama asar, tapi yang kedua yang mana? Asar. Berarti dijamak pada waktu asar. Paham ya? Lanjut. Sekarang syaratnya. syarat pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Pertama, sholat jamak dan qashar boleh dilakukan pada saat sedang melakukan perjalanan jauh. Setelah ini, ibu tentukan di kelompoknya. Nanti kalian tentukan siapa ketuanya. Nanti bedanya ditentukan ya. Ada 4, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok
Sudah mengikuti Olimpiade di Kota Semarang yang jarak tempuhnya sekitar 150 km. Ia berangkat dengan kereta api, jadwal keberangkatan jam 12.00 dan sampai pukul 18.00. Jawabannya adalah boleh melaksanakan sholat jamaah ketika jarak perjalanan sudah melebihi 81 km. Sholat jamaah yang dilakukan pada jam 18.00 adalah sholat jamaah maghrib dan isya dan dilakukan dengan jamaah takdim. Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak sama? Jawabannya sama? Sama semua jawabannya? Benar ini jamaah takdim? Jamaah takdim? Jamaah takdim. Boleh coba kita lihat, boleh tidak menjamaah pada sini? Boleh. Boleh karena jaraknya sudah melebihi dari. Ancong. Boleh. Ayo. Boleh karena jarak melebihi dari 80 km. Nah, boleh karena jaraknya sudah melebihi. Kemudian yang kedua, jamaahnya jamaah yang mana? Itu di situ ada berapa sholat? Jawabannya adalah tidak boleh melaksanakan sholat jamaah karena jarak dari Panjarakan ke Gunung Bromo adalah 51,4 km. Sedangkan hukum boleh melaksanakan sholat jamaah adalah 81 km. Setuju? Setuju. Tahu dari mana 51 km? Dari buku ada. Jarak Panjarakan ke Bromo di buku ada. Lihat di browsing atau lihat di Google, ya paham ya? Atau bisa Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan tentang diskusi kami. Kami sebagai perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sholat jamaah. Akbar siswa Akbar siswa MTS tidak mengikuti Olimpiade di Kota Semarang dan jarak tempuhnya sekitar 150 km. Ia berangkat dengan kereta api, jadwal keberangkatan jam 12.00 dan sampai pukul 18.00. Boleh karena dapat melakukan sholat Akbar dapat melakukan sholat jamaah takdim karena jarak dari Panjarakan ke Semarang. Ya pokoknya itu loh 150 km. Tapi jarak 81,5. Ya, boleh. Ada mana Gabi? Coba angkat tangan. Yuk, ayo Kasyar. Saya kurang setuju karena itu hukum melaksanakan sholat jamaah adalah 81 km. Sedangkan itu tidak tertera tulisan 81 km. Oh, alasannya ya? Iya. Nah, bagaimana? Alasannya menurut Isa kurang dijabarkan. Seharusnya di situ boleh. Alasannya itu harus lebih jelas. Terakhir, ya berarti yang sudah ya boleh karena jarak perjalanan sudah melebihi 80 km. jaraknya melebihi 81 km. Nah, pertanyaannya sekarang ibu masih pertanyaan. Anggita dan kawan-kawan, semangat ya. Kenapa jamaah takdim? Berarti jamaah takdim apa dengan apa? Zuhur dan asar. Perhatikan di sini. Berangkat jam 2. Karena sudah masuk sholat zuhur, dia takut ketinggalan nanti di kereta, maka sebelum berangkat dia sholat zuhur dan asar jamaah takdim. Nanti ketika nyampe jam 6 itu nyampe sana maghrib, berarti sholatnya jamaah apa? Jamaah tahrim. Boleh jamaah tahrim.
untuk sholat jamaah Karena jaraknya tidak sampai 81 km. Iya benar. Paham ya di sini ya? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, dirinya di sini akan mempresentasikan jawaban Kasus nomor 3. Dibaca dulu kasusnya. Asep sedang dalam Iya, Asep. Asep sedang dalam perjalanan dengan kereta api. Ia berangkat jam 11 siang. Kemudian karena kecapean, ia tertidur dan tanpa sadar. Ia sudah sampai di tujuan jam 15.00. Iya, Jawabannya adalah niat menjamak baik dalam bentuk kaki maupun jamak tadi harus dilakukan pada saat sholat yang pertama. setuju. Ada yang menanggapi jawabannya benar atau salah? Acung. Ini loh. Acung. Ada yang setuju? Acung, yang tidak setuju siapa? Setuju semua. Ayo siapa? Siapa? Setuju semua. Boleh apa tidak ini kalian? Yang ini, ayo siapa namanya? Siapa namanya? Ratu. Sebutkan namanya dulu. Namanya? Ratu. Ayo, pendapatnya bagaimana Ratu? Apa namanya, tidak boleh jamak itu apa namanya tadinya? Tidak boleh Jamak takhir karena tidak memenuhi syarat sholat jamak takhir. Kenapa? Yang salah tidak terpenuhi yang mana? Asap itu kodok. Oh, ketiduran. Iya. Jadi sholatnya itu tertinggal. Syaratnya sholat jamak harus sholat ya? Ya, ada Paham ya? Kita analisis, perhatikan. Kita analisis. Asep dalam perjalanan naik kereta api, benar dalam perjalanan jauh. Iya, berangkat jam 11 siang. Jam 11 berangkat. Kemudian tidur di kereta api, tidur. Nyampainya itu jam 15. Jam 15 ini waktu apa? Sudah nyampe waktu apa? Zuhur apa asar? Asar. Sudah asar. Berarti Asep gak sholat apa? Gak sholat duhur. Boleh gak dijam? Boleh atau tidak? Boleh. Tadi coba lihat buka bukunya. Syarat sholat jamak kosor. Sholatnya harus dalam perjalanan jauh. Coba dibaca, siapa yang baca? Halaman berapa sholat jamak? Berniat untuk berjamak takdim ketika sholat yang pertama sudah memasuki waktunya, misalnya memasuki waktu sholat zuhur, ketika akan berjamak dengan sholat asya. Singkat aja, bacanya sampai titik. Berniat, berarti nomor 1 syaratnya harus Niat. Ini si Asep ini tidak berniat, dia tidak berniat jamak takhir. Dia ketiduran, belum sholat sudah tidur, berarti tidak berniat. Nomor 2. Tertib dan berarti harus dimulai dari sholat yang pertama yang telah memasuki waktunya. Nah, berarti kalau sholat zuhur dan asar, maka sholat zuhur dulu. Apanya? Tersambung yaitu berurutan dengan baik. Terpisah antara dua sholat yang dijamak oleh waktu yang panjang. Perhatikan, harus berurutan, harus bersambung. Artinya apa? Setelah sholat zuhur langsung sholat asar. Sholatnya harus adaan, bukan sholat yang kodok. Karena ketiduran tidak sholat zuhur, berarti sholatnya kodokan ketinggalan. Paham ya? Nah, sekarang tepuk tangan untuk kelompoknya.
Bisa ya, bisa Ini ya. yang mana? Satu. Ambil kedua. Itu mah kalian penting. Ini mana? Ayo. Banyak yang penting. Nah, tepuk tangan untuk temannya ya. Sekarang kesimpulan. Contohnya adalah salat jamaah artinya mengumpulkan. Salat jamaah boleh dilakukan jika perjalanan sudah melebihi 81 km. Salat jamaah ada dua, salat jamaah takdim dan salat jamaah takhir. Salat jamaah takdim adalah salat jamaah yang dilakukan pada salat fardu yang pertama, sedangkan salat jamaah takhir adalah salat fardu yang dilakukan salat jamaah yang dilakukan pada salat fardu yang kedua. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Tepuk wabarakatuh. tangan. Ini bisa. Yang mana Tinggal satu. Punya saya, Bu. Satu. Ibu kasih pertanyaan ya. Ya. Apa pengertian sholat jamaah takhir? Akhirnya. Salat yang dilakukan pada salat fardu kedua. Sholat fardu yang kedua. Allah memberikan kita keringanan. Sesibuk-sibuknya kita atau kita sakit, tidak boleh meninggalkan sholat.